Kim Aung, seorang gadis berusia 23 tahun, hidup dalam keterbatasan di apartemen kecil bersama adik perempuannya yang berusia 8 tahun, Denby. Setelah kehilangan kedua orang tua mereka beberapa tahun lalu, mereka terpaksa menghadapi kerasnya hidup tanpa perlindungan keluarga. Aung bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi, berjuang mati-matian untuk menghidupi dirinya dan Denby. Tapi, gaji kecil dan pendidikan yang terbatas membuat hidupnya menjadi sebuah perjuangan tak berujung. Ancaman pengusiran terus menghantui mereka. Pemilik apartemen, tanpa ampun, menuntut pembayaran tepat waktu yang hampir mustahil bagi Aung. Hingga suatu hari, di tengah perjalanan menuju tempat kerja, Aung dikejutkan oleh keributan. Ia melihat Denby bertengkar dengan dua gadis lain. Air mata Denby mengalir, sementara gadis-gadis itu mengejeknya karena tidak punya ayah. Dengan amarah yang tak tertahankan, Aung melangkah masuk, menghentikan pertengkaran itu, dan memeluk Denby yang terluka hatinya. Ia mencoba menghiburnya, tapi ia tahu, luka seperti ini tak mudah sembuh. Saat tiba di kedai kopi, Aung mencurahkan segala kegundahannya kepada satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Yuo, sahabatnya selama lebih dari 7 tahun. Mendengar cerita itu, Yuo menawarkan tempat tinggal di rumahnya agar mereka tak perlu khawatir soal sewa. Namun, Aung dengan rasa hormat menolak. Ia tak ingin membebani sahabatnya. Hari berganti dan sebuah kejadian aneh terjadi. Di sebuah restoran, Denby tertangkap basah memandangi seorang gadis kecil yang sedang makan bersama ayahnya. Tindakannya menarik perhatian pelanggan dan seorang pelayan kasar mengusirnya. Tapi sebelum situasi semakin buruk, seorang pria tak dikenal bernama Su Young membela Denby. Dengan ramah, Young mengundang Denby untuk makan siang bersamanya. Saat makan siang, Denby mengungkapkan rahasia kecil yang menyayat hati. Ia tidak memandangi gadis kecil itu karena makanannya, melainkan karena ayahnya. Ia rindu memiliki figur ayah dalam hidupnya. Pengakuan itu mengguncang hati Young. Malam harinya, Denby dengan penuh semangat menceritakan kejadian itu kepada Aung. Aung terkejut. Seorang pria asing yang begitu baik hati. Dunia ini jarang menyajikan keajaiban semacam itu. Namun, kejadian yang lebih mengejutkan datang beberapa hari kemudian. Young muncul di tempat kerja Aung dengan sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Ia mengaku sebagai pria kaya raya dan menawarkan untuk mengurus semua kebutuhan mereka. Sebagai gantinya, ia ingin mereka menjadi bagian dari hidupnya, seperti anak-anaknya. Young memberikan Aung surat perjanjian dan waktu untuk berpikir. Malam itu, Aung berkonsultasi dengan Yuo. Tawaran ini tampak seperti mimpi, tapi juga seperti jebakan. Yuo menyarankan agar mereka menolak. Namun, Aung merasa tak lagi punya pilihan. Tekanan hidup telah mendorongnya ke tepi jurang. Kehidupan baru yang rumit. Setelah menandatangani perjanjian dengan Su Young, Kim Aung dan Denby pindah ke rumah besar milik pria itu. Rumah megah tersebut milik seorang CEO perusahaan besar, namun selama ini hanya dihuni oleh Young seorang diri. Keesokan harinya, Aung memberitahu Yuo tentang kepindahannya. Meskipun Yuo kecewa, ia memahami bahwa keputusan Aung diambil karena kerinduan Denby akan figur seorang ayah. Di hari pertama mereka tinggal bersama, Young menetapkan aturan yang harus diikuti Aung dan Denby selama tinggal di rumahnya. Meski merasa sedikit canggung, Aung berusaha menjalani hidup barunya dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian, Aung bertemu dengan seorang pria parubaya yang datang ke rumah Young. Young memperkenalkan pria itu sebagai pamannya. Namun, paman Young tampak terkejut melihat keberadaan seorang wanita di rumah tersebut. Untuk menjaga rahasia hubungan mereka dan menghindari potensi skandal, Young mengatakan kepada pamannya bahwa Aung hanyalah pengurus rumah tangga. Meski ucapan itu membuat Aung sedikit tersinggung, ia memaklumi keputusan Young. Young kemudian meminta maaf dengan tulus, dan keduanya semakin dekat. Hari-hari berlalu, dan hubungan Aung dengan Young mulai tumbuh lebih dalam. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan mengajak Denby untuk bergabung. Kebahagiaan Denby menjadi prioritas mereka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang diam-diam mengambil foto momen-momen kebersamaan mereka dan menyebarkannya di media sosial. Artikel yang menyoroti hubungan rahasia antara Young dan Aung menjadi viral, mengancam reputasi Young dan perusahaannya. Suatu malam, saat Aung sedang bersiap menghadiri pernikahan seorang teman, ia mengenakan gaun yang memukau. Young, yang melihatnya, terpesona oleh kecantikan Aung. Namun, malam yang seharusnya indah berubah menjadi rumit ketika Aung membaca artikel viral tentang dirinya dan Young.
Ia merasa bersalah telah menyeret Yong ke dalam masalah ini. Di tengah situasi genting itu, Yuo datang menemui Aong. Kekhawatirannya terhadap keselamatan Aong dan Danbi semakin besar. Tanpa ragu, Yuo mengungkapkan perasaannya kepada Aong, mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin melindunginya. Namun, pengakuan itu malah menambah kebingungan Aong. Di sisi lain, Yong juga tak ingin kehilangan Aong. Ia menawarkan untuk membatalkan kontrak ayah dan anak mereka, menggantinya dengan hubungan sebagai pasangan hidup. Tapi Aong, yang ingin jujur pada perasaannya, menolak cinta Yuo dengan lembut, menganggapnya hanya sebagai sahabat. Dengan tekad yang bulat, Aong mendatangi Yong dan mengatakan bahwa ia siap membuat kontrak baru sebagai pasangan hidupnya. Namun, Yong memutuskan untuk sementara waktu menjaga jarak demi menyelesaikan masalah yang berpotensi mengancam perusahaan. Beberapa bulan kemudian, Yong kembali menemui Aong di tempat kerjanya. Perasaan yang lama dipendam akhirnya diungkapkan. Dengan penuh cinta, Yong melamar Aong di kedai kopi tempatnya bekerja. Aong menerima lamaran itu dengan sukacita, memulai babak baru dalam hidup mereka.